Jenderal Li Xiongfu, wajah ekspansi ke kota militer Cina. Halo sahabat alur militer, Menteri Pertahanan Cina yang baru Jenderal Li Xiongfu berperan penting dalam memodernisasi tentara pembebasan rakyat. Sepak terjang Jenderal Li berubah saksi dari Amerika Serikat terkait keputusan Beijing untuk mengakuisisi senjata dari Rusia. Meski jabatan baru Jenderal Li dalam pemerintahan Cina dianggap hanya bersifat diplomatik dan seremonial, pernah diplomat regional mengatakan penunjukan Li akan menjadi pelatihan perhatian karena latar belakang karirnya. Li mulai jabatannya saat Amerika berupaya menghidupkan kembali dialog dan komunikasi militer yang memperburuk karena Beijing marah dengan kunjungan Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi, ke Taiwan pada Agustus lalu. Para pakar pendapat latar belakang Li sebagai seorang terkor atau teknokrat akan membantunya memainkan peran kunci dalam memenuhi target. Sementara tujuan Presiden Xi Jinping untuk Li dikenal sebagai orang insinyur di kedirgantaraan yang bekerja dalam program satelit Cina. Latar belakang operasional dan teknologi Menteri Pertahanan Cina berikutnya sangat relevan, mengingat bahwa Pla bertujuan untuk menjadi militer kelas dunia pada 2029, kata James Sar, seorang sarjana keamanan di Sekolah Studi Internasional Raja Ratnam, Singapura. Pada 2016, Li diangkat sebagai wakil komandan pasukan dukungan strategi Pla yang baru. Badan elit ini bertugas mempercepat pengembangan kemampuan ruang angkasa dan perang dunia maya. Dia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat Badan Pertahanan Pemerintahan Cina yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada Cina atas pembelian 10 pesawat tempur S-35 pada 2017 dan peralatan yang terkait dengan sistem periode permukaan ke udara S-400 dari eksportir senjata dari Rusia, Rosobot Export atau Rosobaron Export sebagai direktur. Li masuk dalam daftar pihak yang terkena sanksi Amerika. Beberapa pakar keamanan perkiraan sanksi tersebut berpotensi mendapatkan kerumitan dan memberikan pengaruh kepada kepemimpinan Cina. Ketika ditanya minggu lalu tentang promosi jabatan Li, juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Marty Manners mengatakan bahwa militer Amerika tidak dapat mengomentari laporan media tentang perubahan kepemimpinan Cina. Namun Washington tetap akan mempertahankan komunikasi dengan Pla, sebagaimana dikutip dari situs Gizmodo 8 Maret 2023. Alutsista tersebut di atas termasuk dalam tier high air yang telah terbukti menjadi senjata ampuh di tangan TNI, tetapi memiliki kegunaan yang agak terbatas karena biaya yang persyaratan dan juga pelatihan. Faktor-faktor ini mengatasi atau membatasi sejumlah sistem yang tersedia untuk pasukan Ukraina. Mereka hanya menerima 2 HIMARS dan hanya akan mendapatkan 1 baterai dari sistem Patriot. Patriot membutuhkan beberapa bulan pelatihan di Amerika Serikat. Selain beban pelatihan, senjata ini membutuhkan sistem pendukungnya besar dengan suku cadang dan juga pemeliharaan yang sangat terpresisi. Ekor logistik yang panjang untuk sistem teknologi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.